Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan Patri di sini dalam pembelajaran TIK ya pastinya. Nah, Bapak senang sekali hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama-sama tentang TIK. Begitu. Apa yang mau kita pelajari? Mari kita perhatikan. Jika kalian minggu lalu sudah mengenal, ya, sudah Patri kasih pengenalan tentang fungsi if tunggal dan if ganda, perbedaannya. Hari ini kita akan berfokus latihan kepada if tunggal ini, ya. Tapi sebelum Bapak mulai kepada tutorialnya, Bapak mau review beberapa bagian yang perlu menjadi catatan penting sehingga kalian tidak salah mengaplikasikan if tunggal ini. Oke, kita mulai ya. Fungsi if tunggal adalah fungsi logika yang hanya mempunyai dua nilai, yakni bernilai benar atau salah. Nah, ini poinnya di sini ya. Bernilai benar atau salah. Bagaimana bisa bernilai benar atau salah? Nah, kita kalau mempunyai data, ya, kita mempunyai data, lalu kita uji dengan syarat yang kita berikan. Jika data tersebut memenuhi syarat kita, maka akan bernilai benar. Tetapi jika data tersebut atau angka tersebut tidak memenuhi syarat kita, maka dia bernilai salah. Nah, seperti itu saja fungsi if ya sebenarnya if tunggal ya, khususnya if tunggal. Nah, kita akan masuk di video tutorial. Namun sebelumnya, kalian harus memahami dulu tentang operator perbandingan. Ya, ini juga hal penting yang harus kalian pahami karena kalau kalian tidak paham tentang operator perbandingan, maka kalian akan sulit untuk mengaplikasikan fungsi if. Ya, operator perbandingan itu apa? Operator perbandingan itu simbol atau eh, lambang operasi bilangan di dalam matematika yang digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan. Ya, ingat dua buah bilangan. Misalkan bilangan 5 dengan 5. Maka tanda yang tepat dari ini adalah sama dengan. Karena 5 sama dengan 5. Misalkan bilangan 7 dan 9. Maka ada dua. Bisa 7 lebih kecil dari 9 atau 9 lebih besar dari 7. Nah, itulah fungsi operator bilangan ya untuk membandingkan dua buah bilangan ya. Atau bisa saja 7 tidak sama dengan 9. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah paham yang tentang fungsi if tunggal yang tadi menyatakan benar atau salah ya, dan juga sudah memahami tentang operator perbandingan, kita bisa masuk ke dalam video tutorialnya. Oke, kita langsung masuk ke video tutorialnya ya. Di sini Patri sudah punya data ya, latihan if tunggal. Khusus hari ini kita akan membahas tentang if tunggal sehingga kalian memahaminya ya. Patri punya data bilangan di kolom A ya. Ada 15, 45, 63, 72 dan 81. Dan juga di kolom B ada 21, 25, 63, 74 dan 67. Nah, ini adalah data yang Patri miliki. Kolom A dan B itu merupakan kolom data. Data yang Patri miliki. Patri mau menguji ya, lihat persyaratan atau rumus yang Patri berikan. Di sini Patri memiliki syarat untuk di kolom C itu A lebih kecil dari bilangan B. Kolom D itu A lebih besar dari bilangan B. Kemudian A harus sama dengan B dan A harus tidak sama dengan B. Lihat kunci di sini. Patri berikan kuncinya. Kunci, jika memenuhi syarat, maka bernilai benar. Jika tidak memenuhi syarat, maka bernilai salah. Nah, perhatikan. Syaratnya apa? Ini dia syaratnya, ya.
Oke, Pak, supaya jelas Pak ditambahkan di sini ya. Ini adalah syarat. Oke. Syarat untuk mendapatkan nilai benar di sini ya. Maka untuk mendapatkan nilai benar di kolom C, itu bilangan A harus lebih kecil dari B. Untuk mendapatkan nilai benar di kolom D, itu bilangan A harus lebih besar dari bilangan B. Ya, untuk mendapatkan uh, kolom benar di kolom E, ya, itu bilangan A harus sama dengan B. Ya, dan untuk mendapatkan nilai benar di bilangan F, itu bilangan A harus tidak sama dengan bilangan B. Jika tidak memenuhi syarat, maka otomatis akan muncul salah di kolom-kolom ini ya, di sel-sel ini. Seperti itu. Oke, mari kita coba. Kita masukkan rumusnya ya. Sama dengan if. Nah, buka kurung ya. Kita klik, ingat logical test ini. Ini adalah kalimat logika ya, data dan kalimat logika yang harus kita masukkan. Klik di angka 15 di sel A5 ya. Lihat syaratnya di sini. A lebih kecil dari B. Maka kita ulangi. Ya, lebih kecil dari B. B berarti 21. Setelah itu, habis logical test, di sini ada tanda koma. Ingat, di setiap komputer beda-beda ya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma ya. Kalian harus memperhatikan dengan baik. Karena Patri pakai Microsoft Excel 2016, maka pakai koma. Koma. Value if true-nya itu adalah benar, tanda kutip benar. Tanda kutip ya, selalu memakai tanda kutip. Koma lagi, value if false-nya adalah salah. Tutup kurung, kita enter. Nah, kenapa bernilai benar? Karena 15 itu lebih kecil dari angka 21. Ya kan? Benar ya? Angka 15 itu lebih kecil dari 21. Berarti memenuhi syarat dari kolom C. Yang dimana yang berhak bernilai benar di kolom C ini adalah yang bilangan A lebih kecil dari bilangan B. Ya. Langsung kita autofill ke bawah. Nah, seperti itu. Maka yang benar cuma 2. Angka 72 lebih kecil dari angka 74. Kenapa ini bernilai salah? Jelas salah, karena angka 45 itu tidak lebih kecil dari 25, tapi lebih besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut kepada kolom selanjutnya. Syaratnya A lebih besar dari B. Maka silahkan diisi sama dengan if. Buka kurung. Klik lagi. Lebih besar B. Koma. Benar. Tanda kutip, koma. Masukkan value if false-nya salah. Lalu enter. Oke. Bernilai salah karena 15 tidak lebih besar dari 21 ya. Maka tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Kita langsung autofill ke bawah. Nah, langsung muncul ya. Kemudian di kolom E. Di kolom E, syaratnya perhatikan baik-baik. A harus sama dengan B. Jadi kedua bilangan yang tidak sama nilainya, maka otomatis bernilai salah. Ya. Kita coba. Sama dengan if
buka kurung, klik 15 ya, kolom E sel A5 sama dengan B, koma. Tanda kutip benar, koma. Tanda kutip dulu, maaf. Koma, tanda kutip lagi. Value if false-nya salah. Tanda kutip, tutup kurung, lalu enter. Oke. Benar ya? Ini jawabannya benar ya. Jawabannya maksudnya 15 tidak sama dengan 21. Maka tidak memenuhi syarat. Maka datanya salah. Seperti itu. Ya, hasil datanya salah. Kita autofill. Cuma satu yang memenuhi syarat, yakni 63 sama dengan 63. Maka bernilai benar di sini. Oke. Kemudian ini tidak sama dengan ya, angka tidak sama dengan simbolnya. Terakhir ya, sama dengan is, buka kurung, sel A5, tidak sama dengan B5, koma, tanda kutip, benar, tanda kutip, koma, salah. Oke. Nah, ini bernilai benar. Kenapa? Ya jelas, bilangan 15 tidak sama dengan bilangan 21. Ya, seperti itu ya. Maka, cuma satu yang bernilai salah. Karena syaratnya A tidak sama dengan B. Tapi datanya 63 dengan 63. Ya, ini kan dua bilangan yang sama. Maka data di sini menunjukkan data yang salah. Nah, seperti itu latihan if tunggal. Ya, dengan mengoperasikan ini kalian bisa belajar ya, belajar untuk memahami operator perbandingan dan juga rumus if tunggal ya, if tunggal. Nah, selamat berlatih. Ini adalah tabel sederhana yang kalian bisa buat di rumah. Tentukan angka-angkanya sendiri ya. Semoga dari video tutorial ini kalian boleh menambah ilmu dan boleh bermanfaat ya. Oke, Tuhan memberkati.